Ini teori dasar saja. Hirschsprung disease itu merupakan suatu kelainan, mungkin slide selanjutnya sambil saya jelaskan di ini. Jadi Hirschsprung disease itu merupakan suatu kelainan kongenital dengan tidak adanya sel ganglion pada plexus Meissner atau submukosa dan plexus Auerbach pada muscularis pada usus besar. Jadi Hirschsprung disease ini suatu kelainan di usus besar, bukan di usus halus. Usus besar dalam bahasa kedokterannya, kesehatannya kita sebutkan kolon. Jadi permasalahannya adalah kelainan kongenital dengan tidak adanya sel ganglion saraf pada usus besar. Jadi bukan pada usus halus. Jadi di sini bisa teman sejawat mungkin lihat di slide foto. Jadi tidak adanya sel ganglion itu pada plexus Meissner yang di daerah submukosa dan plexus Auerbach muskuler pada usus besar. Slide selanjutnya. Nah, jadi secara embriologi ini kita singkat aja, ini teori mungkin bisa nanti dibaca juga. Jadi secara embriologi saluran pencernaan itu terbagi menjadi foregut, midgut, dan hindgut. Foregut itu membentuk esophagus, lambung, pankreas, dan duodenum hingga ampula vater. Midgut itu membentuk duodenum distal, jejunum, ileum, cecum, kolon ascendens, dan 23 proksimal kolon transversum, dan hingga bentuk sepertiga kolon transversal, kolon descendens, kolon sigmoid, dan rektum. Itu secara garis besarnya. Kemudian slide selanjutnya, ini keterangan yang tadi. Slide selanjutnya, ya, secara embriologi, gastrulasi adalah proses yang terjadi pada awal perkembangan dan membentuk 3 lapis cikal primer, endoderm, mesoderm, ektoderm. Saluran pencernaan berasal dari lapisan ini dan setiap lapisan berkontribusi pada peran terbentuk dalam usus dewasa. Endoderm membentuk lapisan usus yang paling dalam yang merupakan lapisan epithel mukosa usus. Mesoderm membentuk lapisan otot dan lamina propria, dan ektoderm menciptakan sistem saraf entrik yang berkembang dari sel krista neural. Baik, selanjutnya. Minggu keempat perkembangan, pembagian saluran pencernaan menjadi usus ini foregut, midgut, dan hindgut. Minggu keempat, sel-sel puncak saraf masuk ke usus depan atau foregut. Kemudian minggu ketujuh mencapai hindgut. Minggu 9 kalau akan menjadi paten, bentukan vilus dimulai. Minggu ke-11 lapisan otot polos yang matang di sepanjang saluran pencernaan. Slide. Nah, ini dari mungkin keterangan yang tadi ya, ektoderm, endoderm, dan mesoderm. Slide selanjutnya, embriosistem saraf enterik yang memungkinkan persarafan intersit saluran pencernaan berasal dari sel krista neural. Sistem saraf enterik memiliki 2 lapis plexus. Ya, mungkin bisa apa? Slide selanjutnya saja. Slide, silakan. Ya. Sistem saraf entrik memiliki 2 lapisan, plexus ganglion, plexus Meissner, dan menempati posisi antara otot sirkular dan longitudinal pada plexus submukosa. Perkembangan sistem saraf entrik dimulai pada minggu keempat perkembangan sel krista neural berkembang di usus foregut. Sel-sel ini kemudian menengah ke arah distal mencapai hindgut sehingga sekitar minggu ke-7. Ini dari keterangan dari tadi. Mungkin selanjutnya ini banyak foto-foto ya. Mungkin slide selanjutnya. Ya, kemudian yang tadi saya sudah ceritakan. Slide selanjutnya. Ya, kemudian lagi. Ya, ini kita masuk ke anatomi dari kolon. Jadi inilah yang pada kasus Hirschsprung disease
Yang bermasalah adalah pada kolon, di mana tidak memiliki saraf di sini. Suplai darah, cabang-cabang arteri, mesenteri superior, memperdarai kolon ascendens dan transversal. Kolon descendens dan sigmoid disuplai oleh cabang arteri mesenterika inferior. Arteri kolik tengah kiri membentuk anastomosis tidak konstan. Darah vena mengenai vena koresponden ke vena mesenterika superior. Ini menceritakan perdarahan di daerah kolon, suplai darahnya. Slide selanjutnya. Oke, kemudian eh, selanjutnya tadi sudah saya sampaikan. Slide selanjutnya. Ini perdarahan di daerah kolon. Ya, mungkin selanjutnya saja. Nah, masih ada beberapa banyak lagi slide yang mau disampaikan. Ya, selanjutnya ini anatomi dari kolon. Ya, selanjutnya. Nah, ini enteric nervous system ya. Nah, ini. Nah, ini baik, ini mesenteric plexus, submucosa plexus, submucosa, ini penampang dari kolon ya. Seperti itu. Ya, selanjutnya. Oke, etiologi merupakan satu gangguan migrasi sel kres neural terjadi karena kegagalan migrasi, proliferasi, diferensiasi, langsung hidup sel kristal neural. Migrasi normal minggu ke-5 dan 17 kehamilan dari osofagus ke rektum, gangguan segmen distal usus, aglionid, persesik hilang. Jadi sel saraf itu sangat perlu pada di daerah kolon untuk peristaltik, sehingga kalau tidak ada gerakannya juga tidak ada, sehingga eh, proses untuk mendorong kotoran atau feses juga terganggu. Etiologi selanjutnya, faktor genetik, ini red protoencogen, gen utama, mutasi lebih kurang 50%, kasus familial, dan 15-20 kasus sporadik. Kemudian sel berperan dalam migrasi dan sel krustal neural. Slide selanjutnya, faktor non-genetik, gangguan lingkungan intrauterin, hambatan migrasi sel kres neural, gangguan suplai darah janin. Nah, ini tadi makanya saya menceritakan suplai darah ke daerah kolon, hubungan dengan sindrom genetik, yaitu yang paling sering adalah Down syndrome, itu sekitar kurang lebih 12% kasus Hirschsprung disease, di mana faktor kromosom juga ikut berperan. Hirschsprung disease terjadi pada 1/5.000 kelahiran hidup, memiliki dominasi laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Hirschsprung disease adalah kelainan bawaan yang muncul terutama pada periode neonatal. Diagnosa ditegakkan pada 65% kasus sebelum usia 1 bulan dan pada 90% kasus sebelum usia 1 tahun. Hal ini jarang didiagnosa selama dewasa, meskipun usia tertua saat persentase laporan dari antara 74 tahun. Jadi sebenarnya kasus Hirschsprung ini bila kita menjumpai di lapangan, sebenarnya tidak semudah itu kita menyatakan seseorang anak itu menderita Hirschsprung disease di sini. Perlu suatu evaluasi. Sebentar, mungkin balik lagi ke slide tadi. Nah, ya, jadi perlu suatu evaluasi dari kasus tersebut, tidak semudah itu. Karena pada saat anak lahir, kita evaluasi, itu mekonium pertama keluar, biasanya kalau pada Hirschsprung itu lebih dari 24 jam baru mekoniumnya keluar. Tetapi menurut teori ada 6% kasus Hirschsprung tidak didahului dengan keterlambatan mekonium. Seperti itu. Kemudian ada beberapa juga kasus yang diagnosa yang diferensial diagnosa yang mirip dengan Hirschsprung disease. Mungkin di sini kita bisa sampaikan adalah contohnya meconium plaque syndrome. Bisa kita didikan dengan Hirschsprung disease. Kemudian mungkin juga bisa dengan beberapa kasus hipotiroid,
yang gejalanya mirip dengan hisprung-bisis. Jadi jangan terburu-buru kita menyatakan suatu anak itu adalah hisprung-bisis. Biasanya kita selalu menyebutkan suspek hisprung-bisis di sini. Sehingga perlu modalitas lain untuk menentukan diagnosa. Baik, slide selanjutnya. Pada secara garis besar, secara umum, hisprung disease itu klasifikasinya terbagi 4, ultra short, itu yang tidak memiliki saraf di ujung, dekat anus, itu sangat pendek. Kemudian yang short, itu lebih naik lagi ke atas, long, yang tidak mempunyai saraf, kemudian TCA, total colon aganglionik, yaitu seluruh kolonnya tidak memiliki saraf di sini. Jadi mungkin tadi di teori sebelumnya nyatakan bahwa eh, pada usia yang lebih tua atau lebih dewasa baru terdeteksi hisprung. Nah, jadi ini mungkin paling sering pada tipe yang ultra short segment di sini. Apalagi anak yang bayi yang lebih besar, mungkin mengedannya lebih kuat, ya BAB-nya tetap lancar. Tapi dengan makin besar, diet makin beragam, sehingga timbul gejala dari hisprung seperti itu. Slide selanjutnya, ini patofisiologi yang tadi sudah dijelaskan. Setelah perkembangan janin terdapat neural sel merupakan kelompok sel janin bermigrasi kemudian berdivisi menjadi berbagai jenis sel yang berbeda. Beberapa di antara menjadi neuroblast dan menjadi serabut saraf plexus di usus. Ini teori yang saraf di kolon. Baik, selanjutnya slide selanjutnya. Mungkin bisa dibantu slide selanjutnya. Yang baik, neuroblast migrasi mulai dari mulut menuju anus sekitar minggu ke-8 perkembangan neuroblast sampai ke kolon proksimal usus dan melewati kolon distal. Sekitar minggu ke-12 akhirnya mencari perektum. Apabila terjadi gangguan perjalanan neuroblast di rentang waktu ini, sel saraf tidak berkembang di rektum. Nah, inilah cikal bakalnya hisprung. Slide selanjutnya. Dua gen spesifik yang dianggap penting untuk migrasi yang perkembangan serabut saraf adalah RED, react during transfection, dan endothelial B receptor, di mana mutasi pada kolon menyebabkan tidak adanya plexus, yaitu sel saraf di kolon. Slide selanjutnya, terdapat dua plexus yang terdiri dari ganglia, ini yaitu tadi mesenteric plexus atau Auerbach plexus. Plexus ini bisa bila diaktifkan akan menyebabkan relaksasi otot polos. Kemudian submukosa plexus terletak di submukosa dan berfungsi membantu mengontrol aliran darah dan menyerap sekresi sel epitel. Saraf ini sangat penting untuk fungsi usus normal. Baik, slide selanjutnya. Nah, ini gambaran dari patofisiologinya yang tidak memiliki saraf. Baik, slide selanjutnya aja. Lanjut. Pada hisprung disease, kedua mesenteric dan mesenteric plexus hilang, tidak ada, sehingga gerakan perisai usus terganggu dikarenakan otot polos kehilangan kemampuan untuk rileks dan tetap dalam posisi kontraksi, sehingga mengalami pergerakan feses, sehingga menghalangi pergerakan feses. Bayi yang lahir dengan hisprung gagal mengeluarkan mekonium. Rektum dan kolon sigmoid bisa merupakan area yang paling dekat dengan anus, sering terkena, sehingga feses menumpuk sebelum obstruksi yang menyebabkan konstipasi serta perlebaran kolon dan megakolon yang berisiko terjadinya perforasi di daerah ini. Slide selanjutnya, nah di sini anamnesis sangat penting untuk kita hati-hati di dalam anamnesis pasien. Mungkin kalau pasien masuk ke UGD atau ke poli, kalau yang dibawa tersebut anak kedua atau anak ketiga yang kita duga mengalami hisprung, mungkin kita bisa tanyakan pola BAB si anak apakah berbeda dengan kakaknya atau abangnya atau saudaranya anak pertama atau anak kedua. Jadi si ibu bisa membandingkan, mungkin
Eh, Karena kalau kita tanya, apakah anaknya ada BAB? Semua menjawab ada BAB rata-rata. Tapi BAB yang bagaimana? Ataukah kecipirit, ataukah sedikit, ataukah BAB mungkin 3 hari sekali, atau 4 hari sekali. Nah, sehingga kalau yang menderita ini anak kedua atau ketiga bisa kita tanyakan dibandingkan dengan saudaranya. Biasanya si ibu bisa lebih menjelaskan di sini. Sekitar 50-90% anak isprung didapat selama periode neonatal. Ada pun gejala yang dijumpai yaitu keterlambatan mekonium di 24 jam, ini 90%. Distensi abdomen, adanya muntah, dan bila berlanjut bisa diare, ini terdapat pada enterocolitis pada kolon. Nah, kemudian bisa juga ada jaundice, sementara anak ketat dengan rektum yang kosong. Kalau periode anak tidak adanya fecal form independence, kemudian konstipasi progresif kronik, gagalnya tumbuh, distensi abdomen progresif, aksitinda, dan malnutrisi. Ini biasanya pada anak-anak. Oke, slide selanjutnya. Enterocolitis ini 10% ya adalah atau di Disprung kita sebut high Disprung asosiasi enterocolitis. Ini bila Disprung tidak ditangani dengan cepat dan baik sehingga apa? Sehingga terjadi berkelanjutan infeksi kronis dari kolon. Biasanya disertai dengan kondisi klinis yang demam, distensi abdomen, diare yang sangat berbau. Gitu. Obstruksi fungsional, pertumbuhan bakteri meningkat, dan terjadi infeksi sekunder. Ini biasanya kalau datang ke UGD, ini kalau kita lakukan rectal tuse, ini biasanya nanti si anak akan mengeluarkan BAB menyemprot yang sangat berbau. Right, slide. Ini pemeriksaan fisik, ini biasa, distensi abdomen, retensi kotoran karena feses menumpuk, tidak mampu mengeluarkan flatus feses, tampak gelombang statik, dan kadang-kadang tampak gelombang perstatik pada dinding abdomen. Berat. Slide. Auskultasi biasanya bisa usus melemah atau jarang, dan bila kita lakukan rectal tuse, serta ani yang kaku dan sempit, pengeluaran kotor biasa langsung menyembur, setelah colok dubur, kemudian kembung akan hilang. Jadi mungkin kita langsung bisa saya sampaikan, bila hal ini, mungkin slide sebelumnya, ya, jadi bila datang pasien dengan kita dugaan hisprung, biasanya datang dengan perut yang sangat distensi, kemudian keluhan anak biasanya lemah, kemudian rewel, eh, tidak BAB. Langkah awal kita lakukan adalah pasien di UGD kita puasakan, karena dipuasakan kita pasang IV line, kita juga mesti monitoring keluar cairan, boleh kita pasang kateter, kemudian kita lakukan dekompresi dengan NGT. Tower yang paling besar bisa dipasangkan ke anak sesuai dengan kondisi, kemudian bisa dilakukan pemasangan uh, rectal tube selang pada daerah anus untuk membantu dekompresi di daerah kolon. Biasanya begitu dipasang, anak akan serta-merta kembungnya akan hilang seperti itu, dan bisa dilanjutkan nanti dengan washout atau pencucian usus dengan menggunakan NaCl hangat dengan jumlah sekitar 10 cc per kilogram berat badan seperti itu. Itu langkah awal yang bisa kita lakukan di UGD. Oke, slide selanjutnya. Untuk pemeriksaan penunjang, kita bisa lakukan foto kolon in-loop. Tapi biasanya sebelum melakukan foto kolon in-loop, kita akan melakukan foto polos abdomen, yaitu posisi erek yang terpenting, atau 3 posisi untuk melihat kondisi distribusi udara usus. Apakah ada free air atau kebocoran usus. Kalau tidak ada, bisa kita lanjutkan untuk melakukan washout, ataupun kita lakukan pemeriksaan penunjang lainnya, yaitu foto polos abdomen dengan kontras, yaitu kolon in-loop. Di sini untuk melihat daerah zona transisi merupakan suatu gambaran khas yang dari suatu hisprongisis. Oke, slide selanjutnya. Ini contohnya.
Di sini kita bisa lihat kontras enema, segmen dilatasi, zona transisi, dan segmen sempit. Di sini yang tidak mempunyai saraf itu adalah usus yang kolon yang kecil, yang daerah segmen sempit. Tapi kalau segmen yang dilatasi, proximal dilate bowel ini eh, memiliki ganglion. Yang tidak memiliki ganglion itu yang di daerah distal. Baik, slide selanjutnya. Ini fotonya yang tadi juga. Oke, selanjutnya. Baik, untuk mendiagnosa secara pasti suatu kasus Hirschsprung disease atau merupakan gold standar diperlukan suatu pemeriksaan rektal biopsi di sini. Nah, untuk melihat adanya ganglion saraf. Ini merupakan suatu gold standar. Jadi bukan foto kolon induk di sini, gold standar untuk menegakkan suatu uh, diagnosa Hirschsprung disease. Slide selanjutnya, mungkin selanjutnya saja. Baik, diagnosa bandingnya akut kolonik megakolon, kemudian kronik megakolon, konstipasi, hipotiroid, kemudian irritable bowel syndrome, toxic megakolon. Jadi banyak, jadi tidak semudah itu kita kita menegakkan suatu diagnosa suatu Hirschsprung disease di sini. Oke, kemudian slide selanjutnya tata laksana. Terapi definitif hanya dengan operasi sampai saat ini, ya. Mungkin nanti berkembangnya ke depan ada mungkin metode pengobatan yang lain. Saya juga sedang mengembangkan, sedang melakukan penelitian untuk terapi Hirschsprung tanpa operasi, yaitu dengan menggunakan stem cell, tapi masih dalam proses penelitian di sini. Sehingga mungkin kalau berhasil, mungkin untuk kasus-kasus ultra short dan short, mungkin bisa menggunakan stem cell nanti ke depannya. Terapi definitif di sini untuk penata-rasa Hirschsprung hanya dengan operasi. Prinsipnya yaitu membuang atau reseksi segmen yang aganglionik. Di situ dia. Jadi seperti tadi mungkin sudah saya jelaskan, resusitasi terapi awal kita kasih puasakan, FIFD, cairan, pemasang kateter urin, dekompresi dengan NGT dan rectal tube, kemudian dilakukan washout. Nah, tapi sebenarnya di sini sebelum dilakukan washout sebaiknya dilakukan apa namanya harus dilakukan foto polos abdomen untuk melihat adanya udara bebas atau free air atau tidak. Sebelum dilakukan washout sebaiknya dilakukan pemeriksaan foto polos abdomen erect. Kemudian boleh diberikan antibiotik dan mencegah hipotermi di sini. Oke, slide selanjutnya. Sampai saat ini, prosedur operasi itu yang dikenal dua metode saja sampai saat ini, yaitu beberapa 3 tahap dan 1 tahap. 3 tahap itu bisa dengan kolostomi, kemudian operasi definitif pull-through, seperti itu. Jadi dengan operasi banyak metode, bisa Duhamel, bisa Swaffer, bisa banyak metodenya. Dan semua metode itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Sampai saat ini belum ada yang sempurna, artinya 0% komplikasi, itu belum ada. Jadi teknik A terkadang bisa menimbulkan komplikasi berbagai macam, seperti itu. Jadi belum ada yang sempurna. Kemudian dikembangkan juga dengan 1 tahap, yaitu kita lakukan pull-through langsung, dengan 1 tahap atau transanal endorektal pull-through 1 tahap biasanya tidak dengan operasi pembuatan kolostomi atau stoma. Kasus ini biasanya sering dilakukan pada kasus-kasus ultra short ataupun short ataupun pada kasus yang tidak enterokolitis seperti itu. Jadi memiliki hasil yang lebih baik. Jadi langsung dari anusnya kita keluarkan
usus yang aganglionik seperti itu. Baik, slide selanjutnya ya teknik operasi yang disampaikan tadi. Selanjutnya, nah ini komplikasi-komplikasi. Bisa saja walau habis operasi tetap juga ada distensi abdomen, konstipasi kronis dan usus, anak tidak bisa BAB spontan, nah, kemudian bisa ada muntah, bisa ada perforasi, bisa infeksi berlanjut. Jadi eh, komplikasi preoperatif ini sering terjadi seperti ini, makanya konstipasi kronis, oral terbatas, porasi usus, dan sepsis bila tidak ditangani. Baik, slide selanjutnya. Ini HAIK ada merupakan suatu isprung yang berlanjut menjadi enterokolitis, di mana HAIK adalah kondisi inflamasi usus, merupakan penyebab morbiditas tertinggi dari isprung, ditandai dengan gejala demam, distensi abdomen, diare, sepsis. Ini biasanya bila isprung tidak ditangani dengan segera dan berlanjut seperti itu. Slide selanjutnya. Nah, ini pasca operatif bila sudah dilakukan tindakan baik satu tahap maupun 3 tahap, bisa juga masih terjadi enterokolitis seperti itu, gejala obstruksi, PAB tidak lancar, ataupun terjadi leakage atau terjadi kebocoran pulmosis, terjadi peritonitis, kemudian jadi struktur, gitu, gangguan sphincter ani, rektum. Jadi banyak komplikasi yang bisa terjadi dari tindakan operasi karena memang tergantung kondisi juga dan teknik yang dipakai untuk melakukan operasi seperti itu. Slide selanjutnya. Prognosis bayi dan anak dengan spondilosis umumnya cukup baik jika ditangani dengan cepat dan tepat. Nah, seperti itu. Karena biasanya yang datang itu terkadang sudah 1 minggu, 2 minggu, sudah infeksi berat, sehingga sulit untuk kondisi cepat membaik. Angka mortalitas sekitar 3% di negara maju dan secara global mencapai 10%. Tingkat survival 1 tahun 98%. Kematian akibat HIV pada Hirschsprung disease sebanyak 25-30% kasus kematian. Total kolon aganglionis, yaitu seluruh kolon yang tidak memenuhi syarat, terjadi pada sekitar 2-13% pasien dengan Hirschsprung disease. Baik, selanjutnya. Baik, terima kasih. Mungkin pemaparan saya sampai di sini mengenai Hirschsprung. Ini teorinya bisa nanti dibaca lagi. Mungkin bisa kita diskusi, mungkin ada pertanyaan yang mungkin bisa nanti saya jawab pada kesempatan